Hei Rome, lama tidak bertemu kita. Halo Rocky, iya nih udah lama gak ketemu. Apa kabar denganmu? Alhamdulillah kabarku baik si Kiki. Bagaimana denganmu, apakah baik juga kabarmu? Alhamdulillah baik juga. Ngomong-ngomong, sekarang lu sibuk ngapain Rome? Gak ada kesibukan sih, lagi pengen nyantai aja. Dengar-dengar kamu masuk kuliah ya, apa benar? Hahaha, iya Rome aku masuk kuliah. Emangnya di mana kuliahmu? Di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Terus ngambil prodi apaan kamu? Tadris IPA Rome. Wih keren dong Rocky. Keren dari mananya coba? Wih belum tahu kamu, anak kuliahan keren-keren lo sekarang. Biasa aja sih menurutku. Ya bagi kamu yang kuliah mikirnya sih gitu. Terserah deh Rome. Ngomong-ngomong kok lu ambil pendidikan IPA ngapain? Ya gak apa-apa sih, pengen belajar lebih aja sih. Oke menarik, terus di Tadris IPA materi IPA-nya apa aja? Ya pendidikan sih. Apa aja yang terkait IPA-nya? Ya ada kimia dasar, biologi dasar, sama fisika dasar. Terus kimianya tentang atom, gitu ya? Ada juga sih. Terus biologinya? Ya banyak sih, semuanya terkait dengan alam. Terus fisikanya? Ya ada tentang pesawat sederhana. Apaan emang pesawat sederhana? Pesawat sederhana adalah alat mekanik yang dapat mengubah arah atau besaran dari suatu gaya. Secara umum, alat ini bisa disebut sebagai mekanisme paling sederhana yang memanfaatkan keuntungan mekanik untuk menggandakan gaya. Sebuah pesawat sederhana menggunakan satu gaya kerja untuk bekerja melawan satu gaya beban. Berarti banyak dong macamnya. Iya sih, dibedakan jadi 4. Apa aja tuh? Yang pertama ada jenis tuas. Tuas adalah jenis pesawat sederhana yang berbentuk batang dan dapat berputar pada suatu sumbu atau titik tumpu. Pengungkit dapat memudahkan usaha dengan cara menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Sistem kerja tuas terdiri dari 3 komponen yaitu beban, titik tumpu dan kuasa. Beban adalah titik atau letak benda yang dipindahkan. Kuasa adalah letak gaya yang diberikan oleh tangan sedangkan titik tumpu merupakan penumpu atau tumpuan benda untuk berputar atau bergerak. Jarak antara titik tumpu ke beban disebut lengan beban. Jarak titik tumpu ke kuasa disebut lengan kuasa. Gaya yang bekerja di titik kuasa disebut gaya kuasa. Sedangkan gaya yang bekerja di titik beban disebut gaya beban. Macam-macam tuas juga ada 3. Apa aja Rock? Tuas jenis 1 memiliki posisi titik tumpu terletak di antara titik beban dan titik kuasa. Tuas jenis 2 memiliki posisi titik beban terletak di antara titik kuasa dan titik tumpu. Tuas jenis 3 memiliki posisi titik kuasa berada di antara titik beban dan titik tumpu. Itu yang jenis tuas, kalau yang lain? Ada sih, seperti bidang miring. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memudahkan gerak benda. Bidang miring biasanya digunakan untuk memindahkan sebuah benda dari ketinggian tertentu. Seperti apa itu emang? Contohnya seperti seorang memindahkan kotak ke dalam truk menggunakan bidang miring. Keuntungan mekanis bidang miring dapat dihitung dengan membagi panjang landasan dengan tinggi bidang miring terhadap permukaan tanah, bergantung pada panjang landasan bidang miring dan tingginya. Semakin kecil sudut kemiringan bidang, semakin besar keuntungan mekanisnya atau semakin kecil gaya kuasa yang harus dilakukan. Dengar-dengar pekerjaan alat berat juga fungsikan hal semacam itu Rocky, apa benar? Iya Rome, biasanya terdapat katrol untuk membantu menyelesaikan pekerjaannya. Seperti apa mekanismenya Rocky? Katrol merupakan pesawat sederhana berupa roda beralur yang terhubung dengan tali. Katrol sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari seperti menimba air dari sumur, mengangkat benda-benda yang berat dan lain sebagainya. Keuntungan mekanik katrol tetap sama dengan 1. Jadi, katrol tetap tunggal tidak menggandakan gaya kuasa atau dengan kata lain gaya kuasa sama dengan gaya beban. Katrol tetap memberikan kemudahan dalam melakukan usaha karena mengubah arah gaya. Katrol bebas berfungsi untuk melipatkan gaya, sehingga gaya pada kuasa yang diberikan untuk mengangkat benda menjadi setengah dari gaya beban. Katrol jenis ini biasanya ditemukan di pelabuhan yang digunakan untuk mengangkat peti kemas. Hal ini berarti bahwa gaya kuasa 1N akan mengangkat beban 2N. Agar gaya kuasa yang diberikan pada benda semakin kecil, maka diperlukan katrol majemuk. Katrol majemuk merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas yang dirangkai menjadi satu sistem yang terpadu. Katrol majemuk biasa digunakan dalam bidang industri untuk mengangkat benda-benda yang berat.
Keuntungan mekanik dari katrol majemuk sama dengan jumlah tali yang menyokong berat beban. Wah, rincin banget ternyata. Iya Rome, masih ada lagi sih tentang roda berporos. Apalagi tuh? Roda berporos adalah pesawat sederhana yang memiliki dua roda dengan ukuran berbeda yang berputar bersamaan. Gaya kuasa biasanya bekerja pada roda yang besar, gaya beban bekerja pada roda yang lebih kecil. Roda berporos memiliki fungsi untuk mempercepat gaya. Contohnya seperti apa itu, Rocky? Gear pada sepeda adalah salah satu contoh pesawat sederhana yang tergolong roda berporos. Jadi ada kaitannya dengan energi dan usaha ya, Rocky? Iya dong, energi merupakan konsep yang sangat abstrak tapi kita dapat merasakan perubahannya. Energi dapat menyebabkan perubahan pada benda atau lingkungan. Sebagai penyebab berubahnya benda-benda, energi mengalami perubahan dari satu bentuk ke bentuk lain. Ada macam-macamnya dong kalau gitu. Ada Rome, energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa pula dimusnahkan, energi hanya bisa berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Hal ini sesuai dengan hukum kekekalan energi yang menyatakan, energi dapat diubah dari satu bentuk menjadi bentuk yang lain, tetapi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan. Perubahan energi ini sangat bermacam-macam dan mungkin sering kamu rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelum mengetahui perubahan energi, kamu terlebih dahulu harus mengetahui macam-macam energi kalor, energi listrik, energi nuklir, energi mekanik. Tetapi kalau yang kaitannya dengan pesawat sederhana yaitu energi mekanik. Energi mekanik kan ada macamnya, Rocky. Apa saja itu? Yang pertama, energi potensial. Energi potensial diartikan sebagai energi yang tersimpan dalam sebuah benda atau dalam suatu keadaan tertentu. Energi potensial, karena masih tersimpan, sehingga baru bermanfaat ketika berubah menjadi energi lain, misalnya pada air terjun. Energi potensial diubah menjadi energi kinetik sehingga dapat menggerakkan turbin yang kemudian akan digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Energi potensial terbagi menjadi dua macam. Apa saja tuh energi potensialnya? Energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya, ketinggiannya, terhadap suatu bidang acuan tertentu. Semakin tinggi benda di atas permukaan tanah, makin besar energi potensial yang dimiliki benda tersebut. Dan energi potensial pegas. Energi potensial pegas berhubungan dengan benda-benda yang elastis, misalnya pegas. Ketika berada dalam keadaan diam, setiap pegas memiliki panjang alami seperti pada gambar A. Jika pegas ditekan sejauh X dari panjang alami seperti pada gambar B, diperlukan gaya sebesar Ft, gaya tekan, yang nilainya berbanding lurus dengan X. Wow, terkesan rumit juga sih. Ya lumayan sih Rome. Kalau yang energi kinetik. Energi kinetik. Setiap benda yang bergerak memiliki kemampuan untuk melakukan usaha, oleh karena itu benda tersebut dikatakan memiliki energi yaitu energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena gerak atau kelajuannya. Sejumlah kendaraan yang bergerak dengan laju tertentu memiliki energi kinetik. Ternyata semuanya ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari ya, Rocky. Iya Rome. Jadi belajar banyak aku dari kamu. Ah, kamu bisa aja. Ya udah, aku balik dulu kalau gitu. Jangan lupa besok kumpul sama teman ya di warkop biasa. Oke Rome, sarelok aja besok. Oke deh, gampang. Oke Rome.